Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku tercinta kelas 10 agama 1 dan kelas 10 agama 2. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun masih pembelajaran jarak jauh ya anak-anakku. Tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga diri, hindari keluar rumah jika tidak ada keperluan penting, dan selalu menjaga kebersihan tubuh. Nah, di pertemuan ini Ibu akan membahas materi biografi. Pada minggu kemarin Ibu sudah memberikan ringkasan materi bab biografi. Mudah-mudahan kemarin selama 1 minggu kalian sudah membaca, sudah memahaminya, dan hari ini Ibu akan menerangkan tentang teori biografi. Teks biografi itu merupakan teks yang berisi tentang perjalanan kehidupan seseorang, bisa perjalanan karirnya atau pekerjaannya, bisa perjalanan riwayat pendidikannya, tentang keluarganya, tentang hobi yang dilakoninya, tentang berkaitan dengan semua perjalanan hidup. Dia mulai dari dia dewasa sampai mungkin bisa diawali sejak anak-anak, kemudian masa remajanya, masa dewasanya, sampai masa tuanya. Nah, biasanya biografi itu dibuat oleh tokoh-tokoh tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, di dalam teks biografi itu nanti memuat tentang unsur-unsur perjalanan karir, hasil-hasil karya yang sudah dibuatnya. Kemudian tujuan dari belajar tentang biografi ini nanti diharapkan kalian bisa mengambil keteladanan, mengambil contoh yang baik bagi diri kalian, dan bisa juga hal-hal yang istimewa yang bisa diangkat dari yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Keistimewaan apa yang dipunyai oleh tokoh-tokoh. Nah, ada perbedaan antara hal-hal yang istimewa dengan hal-hal yang bisa diteladani dari seorang tokoh. Kalau hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh itu berkaitan dengan perilaku ataupun perbuatan tokoh. Nah, apa yang dilakukan tokoh, apa yang diperbuat tokoh, apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh, oleh tokoh biografi itu yang bisa diambil contohnya, diambil sebagai suri toladan yang bisa kita tiru, yang bisa kita praktekkan, yang semuanya mempunyai sisi positif. Nah, kalau hal yang istimewa di dalam sebuah biografi itu berkaitan dengan bakat yang dia miliki. Bisa bakat bawaan, bisa juga keistimewaan lain, bisa juga berupa prestasi yang dia peroleh, keistimewaan yang dia miliki, bisa mempunyai hal-hal yang unik, itu keistimewaan. Bisa mempunyai hal-hal yang selain unik, mungkin berbeda dengan yang lain, yang orang lain tidak bisa mempunyainya, yang orang lain tidak bisa melakukannya. Itu nanti masuk kategori hal yang istimewa yang dimiliki oleh tokoh dalam teks biografi. Ada hal yang bisa diteladani, ada hal yang bisa dicontoh selain dari perjalanan hidup si tokoh. Nah, berikutnya tentang struktur teks biografi. Teks biografi itu nanti jika kalian akan membuat teks biografi akan membaginya menjadi 3 kelompok besar.
Yang pertama itu sering disebut dengan, ini struktur ya enak ya. Yang bagian pertama itu sering disebut dengan orientasi atau paragraf-paragraf yang berisi orientasi awal dari tokoh biografi. Kemudian yang kedua ada perjalanan hidup atau kejadian penting. Kejadian-kejadian penting dimuat di dalam pada bagian kedua dari teks biografi. Nah, yang terakhir itu ada yang disebut dengan reorientasi. Reorientasi itu merupakan bagian terakhir dari sebuah teks. Nah, orientasi itu orang sering menyebutnya sebagai setting atau aim, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Jadi latar belakang si tokoh itu, mengapa si tokoh itu dijadikan menjadi tokoh utama dalam biografi itu. Mengapa tokoh itu diangkat biografinya, itu masuk kategori orientasi. Nah, di kejadian-kejadian penting yang kedua itu ada kejadian penting, itu rentetan pengalaman si tokoh, mulai dari awal kehidupannya, mungkin dari masa anak-anaknya, dia lahir dari keluarga mana, kemudian sekolah di mana, setelah sekolah dia bekerja di mana, setelah bekerja apakah dia melanjutkan sekolah lagi atau tidak, sampai mungkin hal yang membuat dia menjadi tokoh publik sampai diangkat biografinya itu karena dia mempunyai sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang bisa diteladani oleh orang lain. Itu biasanya ada pada kejadian-kejadian penting. Kemudian struktur yang ketiga adalah reorientasi. Itu berisi komentar atau evaluasi dari penulis biografi tersebut, membuat opini tentang si tokoh. Bagaimana tokoh tersebut, apakah si tokoh itu masih hidup, apakah tokoh biografi itu sudah meninggal dunia. Nanti diulas di bab reorientasi. Nah, dalam membuat teks biografi ini yang perlu kalian perhatikan juga adalah kebahasaan teks. Sama dengan karya tulis yang lain, maka ketika kalian buat teks biografi juga harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang mengikuti kaidah penulisan. Bahasa-bahasanya baku, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang seperti kalian pergunakan untuk ngobrol dengan teman-teman satu kelas. Bahasanya itu nanti bersifat mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, nanti kita di akhir bab ini juga akan mencoba belajar membuat biografi tokoh. Tokoh siapa yang kalian idolakan, yang kalian anggap bisa dijadikan contoh, suri teladan, atau mungkin tokoh-tokoh yang mempunyai keistimewaan bisa kalian angkat menjadi tokoh dalam teks biografi kalian. Ibu memberikan kesempatan seluas-luasnya. Nanti lebih lanjut kalian boleh konsultasi lewat WA, boleh lewat medsos yang lain. Silahkan konsultasi cara pembuatan biografi, teks biografi, kemudian tokoh siapa yang sebaiknya kalian pilih untuk dijadikan tokoh dalam teks biografi kalian. Insya Allah nanti kalian bisa membuatnya, kalian bisa menyusunnya, nanti kita sunting bersama-sama. Kita sunting isinya, kita sunting kebahasaannya. Tetap semangat untuk belajar, jangan menyia-nyiakan waktu kalian. Mudah-mudahan nanti di April kita bisa tatap muka dan pembelajaran kita bisa interaktif langsung dan efektif sehingga memberikan manfaat yang banyak. Ibu cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.